Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama, puja serta puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, salah satunya nikmat sehat walafiat. Dan tak lupa pula salawat besertakan salam marilah kita curahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ucap terima kasih pada Bapak Dr. Mukhrij Sidki MAG selaku dosen pengampu pada mata kuliah Tafsir Tarbawi. Baik, di sini pada video kali ini saya ingin mempresentasikan materi pada mata kuliah Tafsir Tarbawi yang berjudul Tujuan Pendidikan dalam rangka proyek UTS mata kuliah Tafsir Tarbawi. Baik, perkenalkan, nama saya Fatih Rizki, mahasiswa Universitas Ibnu Khaldun Bogor, Fakultas Agama Islam, Program Studi Pendidikan Agama Islam dari kelas reguler F. Baik, pada materi kali ini saya akan menjelaskan dua surat yang berkaitan dengan tujuan pendidikan. Adapun surat yang pertama yaitu surat Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yang artinya dan tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadanya. Makna mujmal pada ayat ini yaitu tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu hanyalah untuk beribadah kepada Allah semata. Segala sesuatu yang berperilaku baik atau bernilai baik itu merupakan suatu ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah telah mengutus rasul-rasulnya dalam kitab-kitab yang telah Allah wahyukan kepada rasul untuk mengajarkan pada kaumnya bagaimana atau tata cara beribadah yang baik, beribadah yang benar. Sedangkan ibadah memiliki arti yaitu taat atau tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjauhi segala larangan-larangannya dan bertanggung jawab atas apa tujuannya diciptakan. Ya, manusia diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib bagi kita melakukan segala sesuatu, melakukan segala aktivitas yang berniatkan atau bertujuan untuk hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah ini terbagi menjadi dua bagian. Ada ibadah mahdoh dan ada ibadah ghairu mahdoh. Ibadah mahdoh adalah suatu ibadah yang telah Allah tentukan daripada bentuknya, kadarnya, ataupun waktunya, seperti sholat, puasa, zakat, dan haji yang telah Allah tentukan. Rakaatnya, waktunya telah Allah tentukan semuanya. Sedangkan ibadah ghairu mahdoh adalah suatu ibadah, suatu aktivitas lahir batinnya manusia yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak Allah tentukan kadarnya ataupun bentuk dan waktunya. Nah, tentu pada surat Az-Zariyat ayat 56 ini, ibadah ini mencakup umum atau ibadah ini umum,
tidak mencakup daripada ibadah mahdoh atau gairu mahdoh, tetapi memiliki arti yang luas. Pada surat tersebut ditegaskan bahwa jin dan manusia hidup di dunia ini hanya memiliki tujuan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, tujuan diadakannya pendidikan ini hanya untuk mempelajari bagaimana tata cara beribadah yang baik dan benar. Karena apa? Karena tujuan kita hanyalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan pendidikan kita diajarkan bagaimana tata cara sholat, zakat, puasa dan haji, kapannya, kadarnya. Nah, maka dari itu dalam tafsiran surat Az-Zariyat ayat 56 ini dijelaskan bahwa manusia hanya diciptakan untuk beribadah. Jin dan manusia hanya diciptakan untuk beribadah. Maka dengan pendidikan ini disempurnakanlah bagaimana tata cara beribadah yang baik dan benar dengan pendidikan ini. Maka pendidikan pada tafsiran ayat ini bertujuan untuk mempelajari atau mengetahui tata cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik dan benar. Adapun ayat yang kedua yang menjelaskan tentang tujuan pendidikan terdapat pada surat Al-Hajj ayat 41 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina immakkannahum fil ardi aqamus sholata wa tauz zakata wa amaru bil ma'rufi wa nahau 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Yang artinya yaitu orang-orang yang Allah teguhkan kedudukan di muka bumi ini, niscaya mereka melaksanakan sholat, menunaikan zakat, menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran, dan hanya kepada Allah lah kembali segala urusan. Pada ayat ini dijelaskan tentang orang-orang yang Allah berikan kemenangan atau Allah teguhkan kedudukan mereka pada bumi ini, yakni mereka yang Allah berikan kekuasaan atau keleluasaan dalam mengelola suatu wilayah, atau dengan kata lain yaitu merdeka, sehingga mereka bisa sholat dengan ketentuan-ketentuan yang telah Allah tentukan. Sholat dengan baik dan benar karena tidak ada gangguan, bisa melaksanakan zakat sesuai dengan kadar yang telah ditentukan, dan bisa menyuruh kepada masyarakat untuk berbuat kebaikan dan mencegah pada keburukan, dan hanya kepada Allah lah suatu kembalinya suatu perkara. Nah, di tafsiran lain, maksud daripada hanya kepada Allah suatu perkara ini kembali, ada yang menafsirkan bahwa di akhirat nanti suatu amalan kita, suatu perkara yang telah kita lakukan akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kembali lagi kepada Allah. Nah, pada ayat ini mencerminkan kepada kita semua bahwa cerminan bermasyarakat yang sangat diidamkan dalam Islam, masyarakat yang saling menyuruh kepada kebaikan dan saling menyuruh kepada keburukan. Kebaikan di sini
yaitu kebaikan menurut masyarakat dan tidak keluar daripada hukum ilahi, hukum islami, baik dalam bermasyarakat, dan keburukan juga seperti itu. Nah, tujuan pendidikan di sini adalah yaitu pendidikan berperan untuk membentuk suatu masyarakat, suatu bermasyarakat atau suatu lingkungan yang diidamkan pada kaum muslim, yang diidamkan oleh orang-orang Islam, seperti pada ayat ini, walladzina immakannahum fil ardi aqamus shalah. Dan apabila kita diteguhkan pada bumi ini, dimerdekakan, mau dari segi pemimpin ataupun anggota, itu apabila kita semua umat muslim dan semua melaksanakan sholat, menunaikan zakat secara ketentuan, menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kepada keburukan, maka akan makmur atau sangat diidamkan oleh umat muslim ini. Dengan bayar zakat ini, maka akan sejahtera atau akan setara, tidak ada kemiskinan menjadi kemungkinan. Nah, dengan menyuruh kepada kebaikan ini bisa membuat seluruh masyarakat berbuat baik. Begitupun mencegah kepada keburukan. Maka pada ayat ini tujuan pendidikan itu bertujuan untuk menjadikan manusia, menjadikan orang-orang bermasyarakat dengan baik atau dengan seperti yang diidamkan oleh kaum muslim. Baik, untuk kesimpulannya yaitu pada ayat pertama surat Az-Zariyat ayat 56 ini menjelaskan kepada kita bahwa tujuan pendidikan adalah agar kita mengetahui tata cara atau bagaimana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang baik dan benar. Karena sejatinya hidup di dunia ini, manusia ataupun jin ataupun manusia bertujuan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pendidikan bertujuan untuk mempelajari bagaimana tata cara atau bagaimana beribadah dengan baik dan benar. Adapun pada ayat yang kedua, surat Al-Hajj ayat 41 menjelaskan tujuan pendidikan adalah untuk menjadi menjadikan orang-orang Islam ini menjadikan orang-orang bermasyarakat dengan baik sesuai dengan ketentuan Islam, saling menyuruh kepada kebaikan dan saling mencegah kepada keburukan. Jadi tujuan pendidikan adalah agar menciptakan suatu lingkungan yang baik, suatu lingkungan yang bernilaikan keislaman, yang bernilaikan suatu kebaikan. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.